Untuk menjadi pemimpin pada salah satu organisasi, tentunya ada masanya dan juga ada masa berakhirnya. Oleh karena itu, kader-kader organisasi tersebut yang telah terbentuk diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi ke depannya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips yang dapat dipedomani untuk mempersiapkan diri, sehingga nantinya berpeluang untuk berkompetisi dan juga bersaing menjadi salah satu kandidat kepemimpinan organisasi berikutnya. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Seiring perjalanan kita aktif berorganisasi, entah itu mengikuti organisasi sesuai dengan perjalanan kita, mengikuti jenjang pendidikan, ataupun mengikuti organisasi-organisasi di mana kita berada. Sehingga kader-kader organisasi inilah yang sangat penting ketersediaannya demi untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi ke depannya. Sebab perlu kita pahami bahwa pemimpin organisasi tersebut tentunya ada masa berakhirnya, sehingga kader-kader organisasi tersebutlah yang diharapkan dapat berpeluang untuk berkompetisi dan juga bersaing untuk menjadi calon pemimpin organisasi berikutnya. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dipedomani untuk mempersiapkan diri ataukah untuk membenahi diri, sehingga nantinya berpeluang untuk menjadi salah satu calon pemimpin organisasi ke depannya. Yaitu yang pertama adalah seiring perjalanan kita mengikuti organisasi, entah itu mengikuti organisasi melalui jenjang pendidikan, maka diharapkan dapat memilih organisasi yang relevan sesuai dengan minat dan juga yang bakat yang kita miliki. Di sisi lain, perlu juga memperhitungkan bahwa seiring perjalanan kita menuntut ilmu, tentunya ada organisasi-organisasi wajib yang harus kita ikuti, sehingga organisasi wajib tersebut diharapkan dapat kita seimbangkan untuk kita jalankan dan juga kita ikuti dengan organisasi-organisasi lain yang mengarah dalam rangka untuk mengembangkan skill dan kemampuan kita dalam bidang organisasi. Kemudian yang kedua adalah selain memperhitungkan bakat dan minat untuk mengikuti salah satu organisasi, maka penting juga diperhatikan bahwa untuk mengikuti organisasi tersebut tentunya kita harus memperhatikan peluang. Ketika kita selesai menuntut ilmu, maka kita berkesempatan untuk berkompetisi dan juga bersaing menjadi salah satu personil kandidat pemimpin organisasi ke depannya. Sebab seiring perjalanan kita menuntut ilmu pada salah satu jenjang pendidikan, tentunya tidak terlepas dari adanya organisasi-organisasi yang berpeluang besar yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengimplementasikan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan lewat organisasi seiring perjalanan kita menuntut ilmu, seperti dapat berkontribusi pada salah satu organisasi sebagai agen kontrol perubahan pada salah satu daerah. Sebab selain mengetahui seperti apa organisasi itu sebagai social control, juga diharapkan dapat memberikan pengalaman seperti apa yang dapat dilakukan untuk dapat berperan aktif, berpartisipasi di perkembangan dan juga kemajuan dalam suatu daerah, sehingga ketika nantinya kita selesai menuntut ilmu tersebut, tentunya sangatlah mudah bagi kita untuk mengaktualisasikan diri pada salah satu organisasi tersebut, di mana pemimpin organisasi daerah tersebut tentunya memiliki jangka waktu periode untuk masa berakhirnya. Ketika kita terbentuk dari kader-kader organisasi daerah tersebut, tentunya sangat berpeluang untuk menjadi salah satu calon kader, leader atau calon kader kepemimpin organisasi daerah ke depannya. Dan tidak heran sebagian orang yang mengaktifkan diri pada salah satu organisasi daerah, selain sebagai lembaga sosial kontrol seiring menuntut ilmu, juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan juga dapat berkolaborasi demi kemajuan dan juga perkembangan dalam satu daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penting diketahui bahwa ketika akan mengaktifkan diri pada salah satu organisasi, maka kesempatan dan peluang untuk menjadi kader organisasi tersebut, terutama menjadi calon leader atau calon pemimpin organisasi, tentunya akan ada saatnya. Sebab seiring pergantian kepemimpinan, maka tentunya kita memiliki peluang untuk berkiprah menjadi calon leader atau calon pemimpin tersebut, sehingga tidak ada salahnya seiring kita menuntut ilmu,
kita meluangkan waktu untuk mengaktualisasikan diri dalam satu organisasi, terutama organisasi-organisasi yang ada di daerah, sebab pada dasarnya ketika kita selesai menuntut ilmu, tentunya kita akan berkesempatan untuk menjadi salah satu leader dan juga calon pemimpin organisasi daerah tersebut ke depannya. Kemudian yang keempat adalah untuk menjadi leader pada masing-masing organisasi. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Yang salah satunya adalah masing-masing organisasi tersebut biasanya memberlakukan adanya kader-kader organisasi yang diharapkan dapat berkompetisi dan juga bersaing untuk menjadi calon pemimpin organisasi ke depannya, sehingga kita harus pandai-pandai melihat organisasi mana yang harus kita ikuti, yang nantinya kita berharap ada kesempatan dan juga peluang untuk berkompetisi menjadi salah satu calon leader atau calon pemimpin seiring waktu pergantian kepemimpinan organisasi ke depannya. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa untuk menjadi calon kader pemimpin ataukah leader pemimpin organisasi ke depannya, tentunya ada berbagai macam persyaratan yang harus terpenuhi. Yang salah satunya masing-masing organisasi memperlakukan adanya kader-kader organisasi, di mana kader-kader organisasi inilah yang diharapkan dapat mampu berkolaborasi dan juga berpeluang dan berkesempatan untuk berkompetisi dan juga bersaing menjadi salah satu calon leader atau calon pemimpin organisasi ke depannya. Ketika kita berkesempatan untuk mengaktualisasikan diri, ikut berorganisasi, terutama organisasi-organisasi yang ada di daerah, maka ini adalah merupakan dasar atau potensi besar bagi pribadi kita ketika kita selesai menuntut ilmu, yang juga tentunya akan berpeluang dan berkesempatan untuk bersaing dan juga berkompetisi menjadi calon leader atau calon pemimpin pada salah satu organisasi daerah. Sebab ketika kita tidak berperan aktif pada salah satu organisasi daerah seiring perjalanan kita menuntut ilmu, maka kesempatan dan peluang untuk berkompetisi dan juga bersaing menjadi salah satu calon leader atau pemimpin organisasi daerah tersebut tentunya sangatlah minim, di mana pengalaman-pengalaman yang didapatkan lewat organisasi tentunya sangatlah berpengaruh besar ketika kita akan menjadi salah satu calon leader atau calon pemimpin organisasi ke depannya. Terlebih ketika kita akan mencalonkan diri menjadi salah satu calon leader atau calon pemimpin organisasi daerah ke depannya. Satu catatan yang harus kita perhatikan, kenapa pentingnya mengikuti organisasi daerah seiring perjalanan kita menuntut ilmu. Bayangkan saja seiring pergantian kepemimpinan dalam salah satu daerah tersebut, tidak tersedia kader-kader organisasi, maka sungguh sangat menyakitkan karena kita tentunya akan menjadi penonton sementara orang lain yang akan menjadi pemainnya. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan. Dan terima kasih sudah menonton.